Lo sadar nggak? Kenapa negara-negara muslim sekarang punya bendera, parlemen, pemilu, punya tanah luas, sumber daya melimpah, dan punya sejarah kejayaan? Bahkan sekarang, jadi konsumen, bukan pemimpin. Mereka punya hukum, tapi bukan hukum mereka. Mereka punya konstitusi, tapi ditulis, bukan dari iman, tapi pinjaman. Kalau sistem dikendalikan orang lain, lo pikir itu merdeka? Lo salah besar. Di part sebelumnya, kita bahas gimana pendidikan dijadikan senjata. Anak-anak lo nggak dijajah pakai senjata, tapi pakai kurikulum, budaya, dan mimpi palsu. Sekarang, kita naikin satu level lagi. Kita bongkar siapa yang pegang remote-nya. Disclaimer, gue nggak nyalahin agama, ras, atau negara tertentu. Yang kita bahas adalah sistem yang bahkan kadang nggak kita sadari udah masuk dalam hidup kita. Sistem ini bukan milik semua Yahudi, bukan semua Barat, bahkan nggak semua elit. Tapi, ada yang bermain dari balik layar. Dengerin baik-baik, jangan di-skip biar lo nggak salah paham. Di part ini, gue akan bahas peran NGO dan lembaga donor dalam menjinakkan perlawanan. Kenapa hukum syariat digantikan dengan hukum universal? Padahal, hukum Islam bukan cuma ibadah, tapi juga ekonomi, kriminal, sosial. Di masa Abbasiyah dan Utsmani, hukum Islam mengatur semuanya. Bahkan non-muslim dilindungi di bawah hukum Islam yang adil. Syariat bukan cuma potong tangan dan rajam. Syariat adalah sistem hidup yang menyeluruh. Dan, menurut Profesor Muhammad Hashim Kamali, syariat mencakup keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan hak minoritas. Sejak kolonialisme ada, semua itu digantikan dengan hukum buatan manusia. Pertanyaannya, siapa yang nulis ulang hukum negara muslim? Menurut Profesor Wael Halak, Columbia University, sistem hukum Islam dibongkar dan direkonstruksi oleh Barat lewat sistem hukum positif. Hukum buatan manusia bukan berdasarkan wahyu, dipakai di Barat, tapi banyak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan lo pernah nggak lihat LSM datang bantu warga miskin, perempuan tertindas, korban bencana? Tapi lo tau nggak agendanya apa? Menurut Sarah Chase, dalam bukunya Thieves of State, banyak NGO beroperasi dengan agenda politik terselubung. Bahkan, ada yang dibiayai lembaga intelijen. Skenarionya selalu sama. Negara krisis masuk bantuan. Tapi bantuan itu punya syarat. Lo harus buka pasar, ubah hukum, bahkan ubah cara mikir warga lo. Menurut World Bank Policy Research, reformasi hukum merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tapi pertanyaannya, hukum siapa yang direformasi? Contohnya negara Irak. Setelah dijatuhkan, konstitusinya ditulis ulang oleh tim dari Washington. Afghanistan, setelah Taliban digulingkan, sistem hukumnya jadi salinan Barat. Bahkan di Mesir dan Tunisia, NGO asing masuk untuk mendampingi transisi demokrasi. Dan lo pasti sering dengar kan? USAID, Ford Foundation, dan Open Society. Lo kira itu netral? Anak-anak muslim diajar tentang HAM global, tapi nggak ngerti fikih. Diajar kebebasan, tapi nggak ngerti tanggung jawab sosial dalam Islam. Apakah ini disengaja? Menurut banyak ilmuwan muslim, berpendapat hal ini jelas disengaja. PBB mendorong negara-negara muslim untuk menyesuaikan hukum nasional mereka dengan CEDAW, CRC, dan konvensi lainnya. Tapi banyak pasal itu nabrak syariat Islam. Dr. Al-Khulaifi dalam jurnalnya menulis bahwa inisiatif reformasi hukum di dunia Islam banyak dikendalikan oleh aktor luar dengan agenda politik. Mungkin mereka nggak butuh perang, cukup bentuk pikiran lo, dan lo bakal jadi tentara mereka tanpa sadar. Menurut riset dari Harvard tahun 2021, film atau serial dan berita secara halus membentuk opini publik terhadap hukum Islam sebagai hukum kuno, tidak adil, atau radikal. Kalau pendidikan udah dikendalikan, hukum dijinakkan, dan budaya diliberalkan, mungkin sekarang Islam sedang dilumpuhkan lewat sistem dunia. Buka mata lo, dan lihatlah apa yang terjadi sekarang di negara-negara Islam. Semua ini bukan teori konspirasi. Ini riset ilmiah, laporan resmi, dan strategi yang udah dipakai puluhan tahun. Kalau lo sadar, lo bisa lawan lewat pendidikan yang benar, lewat komunitas, lewat dakwah. Tapi kalau diem, lo cuma jadi batu loncatan buat kekuasaan mereka. Di part berikutnya, kita bongkar satu senjata yang lebih berbahaya. Bank Dunia, IMF, dan sistem ekonomi riba yang menjerat negara muslim tanpa peluru. Lo pikir sistem utang itu solusi? Atau bentuk perbudakan yang lebih halus? Mereka nggak lagi datang dengan kapal perang. Mereka datang dengan beasiswa, bantuan, dan hukum universal. Dan kalau lo nggak ngerti permainan ini, lo akan hidup dalam dunia yang mereka desain, bukan dunia yang lo perjuangkan.
Follow channel ini, bantu share video ini, dan jawab di komentar, menurut lo, hukum negara Muslim hari ini dikendalikan siapa?